maka data inilah dimainkan. Misalnya harusnya orang ini berangkat tahun 2008, dibikin berangkat 2026. Gimana caranya? Langkah pertama, menjawab pertanyaan Mas Goib tadi, kami mau lakukan audit menyeluruh terhadap data ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah ibadah suci yang menjadi cita-cita jutaan umat Islam justru dikotori oleh aroma busuk korupsi? Ibadah haji, rukun Islam kelima yang seharusnya menjadi puncak perjalanan spiritual umat, kini tercoreng oleh kabar mengejutkan, dugaan korupsi dana haji yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Bayangkan, di balik wajah-wajah penuh harapan calon jemaah yang rela menabung seumur hidup, bahkan menunggu antrian belasan hingga puluhan tahun, ternyata ada oknum yang tega menyalahgunakan dana umat. Dana yang semestinya dipakai untuk biaya perjalanan, akomodasi, dan kenyamanan para tamu Allah, justru disebut-sebut dialihkan ke hal-hal yang jauh dari kepentingan ibadah. Ada dugaan digunakan untuk investasi bodong, bahkan untuk kepentingan politik menjelang pemilu. Pertanyaan besar pun muncul di tengah masyarakat. Bagaimana mungkin hal semacam ini bisa terjadi? Apakah benar uang tabungan umat dipakai demi kepentingan segelintir elit? Dan jika iya, bagaimana nasib jutaan calon jemaah yang dengan penuh sabar menanti panggilan ke Baitullah? Inilah fakta pahit yang kini jadi sorotan publik. Skandal ini bukan sekadar persoalan uang, melainkan soal moral, soal amanah, dan soal kepercayaan. Karena ketika dana haji disalahgunakan, yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi seluruh umat Islam yang mendambakan tanah suci. Sahabat sekalian, mari kita telusuri lebih dalam skandal besar ini. Kasus dugaan korupsi dana haji yang kini mencuat ke permukaan bukanlah isu kecil. Dana haji merupakan salah satu dana umat terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai ratusan triliun rupiah yang dikelola setiap tahunnya oleh Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji. Dana tersebut berasal dari setoran jemaah haji Indonesia yang jumlahnya sangat besar. Karena setiap tahun ada ratusan ribu orang yang mendaftar, sementara daftar tunggu bisa mencapai belasan hingga puluhan tahun. Dengan nominal setoran awal yang tinggi, tak heran jika dana ini menggunung hingga bisa diputar dalam bentuk investasi. Namun, disinilah masalah mulai terkuak. Laporan menyebutkan bahwa sebagian dana yang seharusnya dikelola secara aman dan transparan justru diduga dialihkan untuk kepentingan yang tidak semestinya. Ada indikasi dana digunakan untuk investasi bermasalah, bahkan dikaitkan dengan pembiayaan politik menjelang pemilu. Bayangkan, uang umat yang dikumpulkan dengan penuh pengorbanan justru dipakai untuk melanggengkan kepentingan segelintir pihak. Nilai dugaan penyalahgunaan dana ini pun tidak main-main. Disebut-sebut mencapai angka triliunan rupiah, sebuah jumlah fantastis yang membuat publik tercengang. Apalagi, dana tersebut sejatinya diperuntukkan untuk kebutuhan langsung jemaah, mulai dari akomodasi hotel di Mekah dan Madinah, transportasi selama ibadah haji, hingga biaya operasional penyelenggaraan haji. Jika benar ada penyalahgunaan, maka dampaknya jelas akan merugikan jemaah, bahkan bisa mempengaruhi kelancaran ibadah haji itu sendiri. Inilah yang kemudian membuat masyarakat geram dan menuntut kejelasan. Bagaimana mungkin dana sebesar ini bisa disalahgunakan tanpa ada pengawasan ketat? Di titik inilah, dugaan korupsi dana haji berubah menjadi isu besar nasional yang menyangkut kepercayaan publik, akuntabilitas negara, dan yang paling utama, kehormatan ibadah suci haji. Begitu kabar dugaan korupsi dana haji ini mencuat, reaksi publik langsung meledak. Media sosial dipenuhi komentar penuh kemarahan dan kekecewaan. Banyak calon jamaah haji merasa dikhianati. Mereka yang sudah menabung seumur hidup, bahkan menjual tanah atau berhutang hanya demi bisa mendapatkan porsi haji, kini dihantui pertanyaan besar. Apakah uang mereka benar-benar aman? Apakah keberangkatan mereka bisa berjalan lancar? Kekecewaan itu makin dalam ketika mengingat lamanya antrian haji di Indonesia. Ada calon jamaah yang harus menunggu 20 hingga 30 tahun untuk bisa berangkat. Dalam penantian panjang itu, mereka berharap dana yang mereka titipkan dikelola dengan aman, syariah,
dan penuh tanggung jawab. Namun ketika isu penyalahgunaan dana muncul, rasa percaya pun mulai runtuh. Tidak sedikit yang merasa bahwa negara gagal menjaga amanah umat. Dampaknya pun meluas ke berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya calon jamaah haji, tapi juga keluarga mereka, organisasi keagamaan, hingga tokoh publik ikut bersuara lantang menuntut transparansi. Ada yang menyerukan audit terbuka, ada pula yang mendesak aparat hukum segera menindak tegas para pihak yang diduga terlibat. Selain itu, kasus ini juga mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia Islam. Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar, Indonesia selama ini dianggap sebagai contoh pengelolaan dana haji yang cukup baik. Namun, jika benar terbukti ada korupsi besar-besaran, reputasi itu bisa runtuh seketika. Singkatnya, dugaan korupsi dana haji bukan hanya soal uang. Ini adalah soal kepercayaan. Jika kepercayaan itu hilang, maka yang hancur bukan sekadar sistem pengelolaan, melainkan juga keyakinan umat terhadap kejujuran institusi negara yang mengurus ibadah paling sakral dalam Islam. Setelah kasus dugaan korupsi dana haji mencuat ke publik, sorotan tajam langsung mengarah pada aparat penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kejaksaan, hingga Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, didesak untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Masyarakat menuntut agar tidak ada kompromi dalam kasus ini, sebab yang dipertaruhkan bukan sekadar uang, melainkan amanah umat dalam menjalankan ibadah suci. Sejumlah laporan menyebutkan adanya keterlibatan pejabat tinggi di Kementerian Agama, bahkan tidak menutup kemungkinan ada campur tangan pihak-pihak eksternal yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan politik. Inilah yang membuat proses penyelidikan semakin rumit. Publik khawatir kasus ini bisa saja diperlambat atau bahkan dipetiaskan jika ada intervensi dari kalangan elit yang berkepentingan. Di sisi lain, tekanan dari masyarakat sipil dan organisasi keagamaan semakin menguat. Mereka menuntut agar audit dana haji dilakukan secara terbuka dan hasilnya diumumkan ke publik. Transparansi dianggap sebagai langkah pertama yang paling penting untuk mengembalikan kepercayaan umat. Jika tidak, maka kecurigaan akan terus melekat bahwa dana haji selama ini hanya menjadi sapi perah bagi segelintir orang. Harapan umat jelas, siapapun yang terbukti bersalah harus dihukum seberat-beratnya. Tidak peduli apakah ia pejabat tinggi, politisi, atau pihak swasta, karena bagi masyarakat korupsi dana haji adalah bentuk pengkhianatan yang paling kejam, mengkhianati rukun Islam, mengkhianati jutaan umat, dan merusak kesucian ibadah. Proses hukum yang bersih, cepat, dan tegas diharapkan menjadi jawaban atas kegelisahan ini. Jika aparat berhasil membongkar kasus ini sampai ke akar, maka kepercayaan umat bisa pulih. Namun jika tidak, luka kepercayaan itu bisa semakin dalam dan sulit untuk dipulihkan kembali. Sahabat sekalian, dari semua rangkaian fenomena ini, kita bisa melihat betapa pentingnya amanah dalam mengelola dana umat. Dugaan korupsi dana haji bukan sekadar persoalan keuangan, tapi juga menyangkut moral, kepercayaan, dan kehormatan sebuah ibadah yang suci. Dana haji sejatinya dipersembahkan oleh jutaan Muslim Indonesia yang menabung dengan penuh pengorbanan, berharap bisa menunaikan panggilan Allah di tanah suci. Jika benar dana itu disalahgunakan, maka sesungguhnya yang dikhianati bukan hanya umat, tetapi juga nilai-nilai luhur agama. Kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi kita semua. Pengawasan terhadap pengelolaan dana umat harus diperketat, transparansi wajib ditegakkan, dan proses hukum tidak boleh tebang pilih. Harapan terbesar masyarakat adalah agar ibadah haji tetap terjaga kesuciannya, tanpa ada noda dari kepentingan politik maupun kerakusan manusia. Karena sekali kepercayaan umat rusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Lalu, bagaimana menurut Anda? Apakah kasus dugaan korupsi dana haji ini akan benar-benar dibongkar sampai tuntas? Ataukah hanya akan jadi isu yang hilang ditelan waktu? Apakah mungkin ada reformasi besar dalam pengelolaan dana haji setelah ini? Kami sangat menantikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan informasi terkini dan pembahasan mendalam seputar isu-isu penting umat. Setiap dukungan Anda sangat berarti untuk memperjuangkan kebenaran dan menyuarakan keadilan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga niat kita tetap tulus, dan memberi jalan agar ibadah haji tetap murni dari segala kecurangan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.